Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhania Holidiah. NIM saya 2211050200061. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan menjawab soal UAS Ekonomi Mikro Islam. Nomor 1 yaitu pemikiran Abu Yusuf Ibnu Taimiyah Ibnu Khaldun Al-Ghazali itu memiliki perbedaan dan persamaan dalam konteks mekanisme pasar. Mereka itu merupakan tokoh-tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Nah, Abu Yusuf Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun itu telah mengemukakan pandangan mereka mengenai mekanisme pasar dan harga. Sementara Al-Ghazali lebih fokus pada aspek etika perilaku pasar. Baik, yang pertama itu Abu Yusuf. Abu Yusuf itu percaya pada kebutuhan regulasi ketat dalam pasar. Menurutnya, negara harus berperan dalam mengawasi pasar untuk mencegah monopoli, penipuan, dan praktik tidak adil lainnya. Nah, perannya itu adalah untuk memastikan keadilan dan menghindari ketidakadilan dalam pandangan. Yang kedua itu Ibnu Taimiyah. Nah, pasar bebas tanpa campur tangan. Berbeda dengan Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah mendukung pasar bebas tanpa campur tangan negara. Nah, menurutnya pasar yang bebas dari regulasi itu akan menciptakan efisiensi yang lebih besar dan memberikan manfaat lebih besar lagi. Nah, yang ketiga itu Ibnu Khaldun. Perkembangan pasar sebagai hasil evolusi sosial masyarakat itu pandangannya lebih menyoroti bagaimana pasar berkembang seiring perubahan sosial masyarakat dari kehidupan nomaden dan kehidupan perkotaan. Yang Al-Ghazali itu lebih memusatkan perhatian pada prinsip etika dalam transaksi pasar. Meskipun karyanya itu tidak secara khusus membahas mekanisme pasar, ia menekankan prinsip-prinsip etika dan moralitas yang harus diikuti dalam segala aktivitas termasuk transaksi ekonomi. Jadi, perbedaan utama terletak itu pada pandangan tentang regulasi pasar. Abu Yusuf versus Ibnu Taimiyah, persepsi perkembangan pasar Ibnu Khaldun, dan fokus pada aspek etika moralitas dalam transaksi itu Al-Ghazali. Nah, meskipun ada perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap mekanisme pasar, semua itu memiliki tujuan sama untuk menciptakan perdagangan yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kalau kontekstualisasi di zaman modern itu khususnya di Indonesia itu, dalam konteks zaman modern itu khususnya di Indonesia, pemikirannya itu tersebut dapat menjadi landasan untuk memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun kontekstualisasi mereka di zaman modern memerlukan kajian mendalam yang memperhatikan perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi. Nah, baik, ini yang nomor 2. Nomor 2 yaitu TC. TC itu dapat dari mana? TC itu dapat dari biaya total FC plus VC. Untuk AC itu TC per Q. TC per Q. Nah, untuk FC itu biaya total TFC per Q, seperti itu. Untuk AVC itu biaya berubah total. Biaya berubah total itu VC itu dibagi Q, seperti itu. Nah, untuk MC itu marginal cost, yaitu ATC per AQ, seperti itu. Yang nomor 3 itu dalam perspektif ekonomi mikro Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran itu meliputi tanah, tenaga kerja, modal, manajemen atau organisasi, teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Nah, tenaga kerja, modal, manajemen, atau organisasi itu juga memainkan peran penting dalam kegiatan produksi dalam pandangan Islam. Nah, kualitas sumber daya manusia itu baik secara spiritual, mental, maupun fisik juga memengaruhi produksi dalam ekonomi mikro Islam. Nah, untuk kurvanya itu seperti ini. Kurvanya itu seperti ini.
Berdasarkan hukum permintaan gambar itu kurva selalu digambar miring dari atas ke bawah. Ini mempunyai arti bahwa ketika permintaan barang-barang banyak, maka nilai itu akan menurun. Diartikan juga semakin banyak barang yang dikonsumsi, maka manfaat barang akan berkurang. Nah, ini untuk yang penawaran. Seperti ini. Ini untuk yang penawaran. Nah, ini bila barang yang diminta meningkat, kurva penawaran itu bergeser sejajar ke kanan. Nah, jika barang yang diminta itu menurun, kurva penawaran itu bergeser ke sejajar ke kiri. Yang keempat itu dalam ekonomi mikro Islam itu distribusi produk dan jasa itu diatur berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kebersamaan. Nah, Islam itu menekankan pentingnya distribusi yang adil dan merata itu serta melarang praktik monopoli dan eksploitasi. Distribusi dalam ekonomi Islam itu mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Nah, prinsip distribusi itu pendapatan itu diatur secara adil antara unsur-unsur produksi dan dalam sistem jaminan sosial. Nah, Islam itu memberikan batasan-batasan tertentu dalam memiliki kekayaan dan mentransaksikannya serta mendorong kepedulian sosial dan kegiatan amal. Dengan demikian, distribusi itu dalam ekonomi mikro Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan keadilan sosial serta mendorong partisipasi aktif dalam amal dan kegiatan sosial. Yang kelima itu distorsi pasar itu adalah gangguan atau interupsi yang terjadi dalam mekanisme pasar yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Nah, jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama itu rekayasa supply, yang kedua itu tadlis, yang ketiga itu takhrir. Nah, solusinya itu larangan dalam ikhtiar, sengaja menahan atau menimbun barang, membuka akses informasi, upaya untuk menyebarkan keterbukaan informasi sehingga transaksi dapat dilakukan dengan suka-suka dan adil, dan regulasi harga serta intervensi pasar.